Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda dalam hal ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan perkuliahan kita? Apakah Anda minggu lalu telah memahami teori warna dan makna dan penggunaannya dalam desain grafis? Ya, tentu minggu lalu kita telah mempelajari atau membicarakan tentang salah satu elemen desain grafis, yaitu warna. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang yaitu elemen lain, yaitu adalah tipografi. Oke, ada yang tahu tipografi itu apa? Oke, ada yang tahu? Oke, mungkin baiknya kita langsung ke slide berikutnya ya, untuk materi apa tipografi. Apakah Anda sudah siap semua? Ya, sudah siap? Yang di sebelah situ? Oke. Atau yang di sebelah sana? Sudah siap semua? Baik, kita masuk saja langsung ke slide berikutnya. Jadi, apa sih yang namanya tipografi? Ya, tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Oke, dalam hal ini artinya adalah dalam desain juga diperlukan suatu huruf-huruf untuk memberikan menyampaikan pesan dan komunikasi tadi ya, sebagaimana layaknya tujuan daripada desain grafis atau desain komunikasi visual. Oke. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin baiknya Anda juga melihat slide berikutnya ya. Ya, sebuah huruf memang memiliki keunikan. Mungkin ini Anda sudah mempelajari ini sejak SD, sejak PAUD, sejak TK ya. A, B, C, ini Ibu Budi. Nah, itu kan sebuah huruf Latin ya. Jadi sebuah huruf memiliki keunikan yang dapat menjadi sebuah perangkat bagi seorang desainer untuk menyampaikan pesan visual yang diinginkan. Koleksi beberapa jenis dalam satu keluarga huruf bisa kita sebut dengan namanya typeface ya. Typeface ini memiliki keseragaman pola yang dapat dikenali dalam kumpulan jenis huruf yang dapat memberikan konsistensi pesan visual ya. Artinya misalkan typeface-nya Arial ya, dia punya konsistensi A-nya seperti apa, B-nya seperti apa. Jadi dalam penggunaan tipografi harusnya memperhatikan prinsip dalam desain, dalam hal ini desain visual ya. Jadi sebuah typeface dipilih dikarenakan beberapa hal, diantaranya pertama mungkin dari gaya visual atau stylenya. Yang tidak kalah penting yaitu dari faktor readability atau faktor keterbacaan dan kemudahan dikenali karakter hurufnya. Jadi seperti tingkat yang mudah atau sulit dibedakan. Misalkan antara A dan O, kalau agak jauh kan agak susah. Ya, W atau M dengan N ya. Nah, itu juga sulit. Nah, ini kita sebut dengan legibility ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, tipografi juga memang representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal. Artinya mungkin ini kita bisa katakan sebenarnya komunikasi non-verbal ya, tetapi maksudnya ini representasi dari komunikasi verbal dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Jadi representasi, mewakili. Jadi kalau nggak bisa ngomong langsung, biasanya orang akan tulis. Tulis berarti dengan huruf yaitu tipografi. Jadi hadirnya tipografi dalam sebuah media
terapan visual merupakan faktor yang membedakan antara desain grafis dan media ekspresi visual lainnya seperti lukisan. Di perkuliahan awal-awal mungkin saya pernah mendiskusikan ini dengan Anda. Apa sih bedanya DKP, desain grafis, dengan uh, menggambar atau melukis? Salah satu faktornya ya kita kembalikan lagi kepada elemen desain grafis. Salah satunya yaitu tipografi. Ya, tipografi. Itu yang membedakan. Jadi dengan lewat kandungan dari nilai fungsional dan nilai estetik. Nilai fungsional itu yaitu nilai sehingga kita bisa membaca pesan dari fungsi dari tulisan itu sendiri. Tetapi ada nilai lainnya itu nilai estetik. Ya, jadi keindahannya diperhatikan. Jadi huruf memiliki potensi untuk menerjemahkan atmosfer yang tersirat dalam sebuah komunikasi verbal yang dituangkan melalui abstraksi bentuk-bentuk visual. Jadi tipografi juga nanti harus menyesuaikan dengan kesan yang ingin dapatkan. Misalkan keadaan ceria, komik sun gitu ya, atau thriller untuk mengesankan serem dan segala macam. Mungkin Anda lihat tipografi atau pemilihan typeface dari judul-judul atau tulisan dalam film horor, ya, itu tidak ada yang lucu tulisannya atau tidak ada yang fun gitu yang kesannya, tetapi menimbulkan atau memaknakan suatu kesan yang menyeramkan. Nah, tipografi juga memperkuat kesan itu. Jadi jangan sampai Anda misalkan bikin suatu flyer yang secara lebih formal, yang lebih acara resmi, Anda pakai Comic Sans. Ya, sebenarnya itu untuk informal ya. Jadi ini penting juga Anda harus ketahui. Jadi tidak sembarangan juga gitu ya. Ya, jadi untuk kita mengenali ya bentuk huruf, nanti kita punya yang namanya anatomi huruf ya. Setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet itu kan memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita bisa dapat membedakan antara huruf M dengan huruf P atau dengan C atau dengan Q. Ya, keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lainnya. Jadi dulu sekumpulan pakar psikolog dari Jerman dan Austria pada tahun ya sekitar 1900-an itu memformulasikan sebuah teori yang sekarang kita mengenal dengan teori Gestalt. Jadi bukan sebuah teori Gestalt itu bukan nama orangnya ya, tapi ada sekumpulan pakar psikologi gabungan ada 3 orang itu. Nah, ini melakukan teori Gestalt. Mungkin Anda kalau Anda Google atau Anda di YouTube pasti penjelasannya akan lebih banyak. Jadi teori ini punya basis bahwa pattern seeking, pengenalan pola dalam perilaku manusia. Ya, Anda mungkin pernah kalau login atau registrasi ke dalam sebuah website udah menyebutkan username, passwordnya, terus ada captcha. Tahu kan yang huruf dimiring-miringin segala macam? Ada yang tahu kan itu? Ya, captcha kalau itu. Kenapa sih harus dimiring-miringin? Kenapa sih harus kita dipersulit? Nah, itulah sebenarnya esensi daripada teori Gestalt. Orang itu punya kecenderungan atau kemampuan bisa mengenali pola yang lebih hebat daripada komputer sekalipun. Komputer atau program A-nya miring sedikit, A-nya bengkok sedikit, itu sudah tidak mengenali. Tapi orang dimiringin pun A-nya itu bisa mengenali. Dosen bisa membaca ratusan atau puluhan ya 30 jenis tulisan tangan mahasiswanya yang berbeda-beda, yang mulai dari yang halus sampai mulai yang orang bilang cakar ayam ya. Kenapa? Karena orang beda, orang bisa mengenai pola. Nah, ini yang dimanfaatkan sehingga untuk menandakan bahwa yang login itu bukan program tetapi orang betulan, maka pakai captcha. Ini yang sebenarnya dimanfaatkan. Mungkin ada yang baru tahu saat sekarang, oh itu loh tujuannya. Nah, Anda mungkin sangat beruntung sekali mengikuti kuliah desain grafis ini. Ya, baik kita lanjutkan
ke bahasan-bahasan kita yang lebih menarik lagi. Nah, jadi seperti yang saya kemukakan bahwa untuk mengenali huruf ya, sehingga kita bisa juga lebih mengenali tipografi, kita perlu memperhatikan beberapa penamaan dalam anatomi huruf berikut. Jadi istilah-istilahnya ya, mulai dari cap height, letter spacing, ya, baseline, serif, stop, ya, transcender, aperture, dan segala macam. Oke, mungkin ini gambar yang ini terlalu kecil. Baik, mungkin slide berikutnya akan saya lebih contoh yang lebih besar lagi. Nah, baik, mungkin bisa melihat gambar sebelah ini, ya. Ini mungkin lebih besar daripada yang tadi ya. Yang bisa melihatnya di sini, ya. Ada cap height, ada baseline tadi ya. Ada yang namanya Henny di sini? Ya, maaf ya, kalau memang ada namanya Henny di sini. Itu sebenarnya hanya kebetulan saja ya. Tapi nggak apa-apa, Anda jadi terkenalkan di sini. Baik ya. Mungkin kalau Anda membuka Microsoft Office Word, Anda mengetik di situ, tipe-tipe hurufnya sangat banyak. Apalagi Anda menambahkan font-font baru ke dalam sistem operasi Windows Anda. Ya, ada yang penambahan ya, ada yang menjual CD itu isinya font semua. Bisa ribuan itu. Ya, bisa. Tetapi di sini kita coba untuk mengklasifikasikan saja, mengkategorikan saja. Di sini hanya membedakan antara hanya menjadi 6 kategori huruf ya. Ada old style, modern, slab serif, sans serif, script, dekoratif. Bagaimanakah pengkategoriannya seperti apa? Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung ke slide berikutnya. Ya, old style. Old style seperti diperlihatkan seperti ini contohnya. Ciri-ciri old style itu dia memiliki serif. Serif itu apa sih? Serif adalah ujung dari sebuah huruf atau stroke ya. Biasanya lancip-lancip gitu. Dia akan mempunyai seperti itu. Kemudian serif di huruf kecil selalu ada di sudut miring. Ya, di sudut miring. S gitu kan, agak miring ya, di sudut S miringnya. Ya, Y juga gitu ya. Kemudian garis lengkung pada huruf memiliki pergeseran dari tebal ke tipis. Jadi di situ mungkin lihat ya, ada sedikit pergeseran. Kemudian memiliki diagonal stress. Diagonal stress itu Anda bisa lihat yang tebalnya ya, yang tebalnya ya. Jadi kalau Anda lihat pesawat seperti ini ya, untuk yang tebalnya gitu ya, bisa Anda lihat ya, misalkan seperti ini. Nah, di O itu, lihat di O, nah itu yang tebalnya dan memiring ya. Jadi ada potongan diagonal. Yang masuk ke sini contoh hurufnya ada Godi, Palatino, Times, termasuk New Time Romans ya, Bakersfield, Garamond, ya mungkin sebenarnya banyak lagi ya. Cuma saya tampilkan hanya 5 sini. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah modern ya. Modern itu memiliki ciri-ciri ada serifnya. Ujungnya walaupun kecil ya, lihat tipis ya. Di huruf D itu lihat di huruf D ujungnya itu tipis ya. Memiliki serif horizontal yang sangat tipis betul ya. Strukturnya kuat. Gemuk-gemuk bergede ya. Transisi tebal tipisnya radikal, ekstrim sekali. Besar terus di atas itu kecil, tipis ya, radikal. Kemudian garis-garisnya kontras ya, kontras. Jadi memiliki juga vertical stress. Artinya tadi vertical stress seperti itu ya. Besar tebal tipisnya terus secara vertikal. Biasanya tampilannya dingin dan elegan. Contohnya adalah Times yang bold, ya kalau tadi Times yang biasa, nanti kita akan bicarakan lagi. Kemudian Walbrom ya, Bodoni itu masuk ke dalam kategori huruf yang kategori modern. Ya. Berikutnya akan kita bahas juga klasifikasi lain ya. Langsung ke slide berikutnya. Ya, pada gambar ini kita masuk ke dalam kategori huruf slab atau slab serif.
Ciri-ciri serif ini biasanya ada serif, ya, ada stroke ya, pada huruf kecil horizontal dan tebal, ya, huruf kecil. Contohnya di S ini kita bisa lihat, ya. Dia sangat sedikit atau tidak ada memiliki transisi tebal tipis, ya, atau transisi tebal tipisnya yang tidak terlalu ketara, tidak terlalu kontras. Memiliki vertical stress juga, ya, walaupun tidak se ekstrim yang tadi yang modern, ya. Masuk ke dalam huruf ini ada Clarendon, Memphis, ya, New Century Schoolbook, ya. Baik, kurang lebih kalau ada slide serif, berikutnya berarti ada apa? Huruf apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Pernah? Ini slab serif. Maka selanjutnya kategori yang tadi udah apa? Saya sebutkan di sebelumnya, di slide sebelumnya apa? Ya, betul. Yaitu setelah slab serif adalah sans serif. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai sans serif. Oke, baik. Oke, baik ya. Tadi sudah ada yang tahu bahwa saat kalau ada sans serif, slab serif, berarti satu sans serif. Ya. Jadi sans serif itu dia punya ciri-ciri yaitu tidak memiliki serif atau stroke di ujung garisnya. Seperti yang Anda lihat. Di ujung S-nya itu datar saja, tidak ada stroke atau tidak ada apa namanya sudut lancip, ya, ujung lancip. Kemudian tidak ada transisi tebal tipis, semua huruf rata, ya, ketebalannya rata, ya, atau weight-nya rata, atau kita bisa menyebutnya ini mono weight, ya. Baik, mungkin langsung ke berikutnya, kategori berikutnya. Ya, kategori berikutnya adalah script. Script mungkin kalau secara harfiah adalah ya tulisan script tangan gitu ya. Jadi memang bentuknya seperti tulisan kaligrafi, tulisan tangan, ya, dengan apa pena kalau zaman dulu, ya. Ini macam-macam penulisannya bisa jadi menyambung, bisa juga tidak menyambung, ya. Pokoknya seperti tulisan tangan. Ini kayak kaligrafi tradisional. Contohnya banyak, sunset, apa aja, apa namanya, reporter tuh, ya, Lucida script, biasanya belakangnya ada nama-nama scriptnya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh atau yang masuk dalam kategori script ini. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, kalau tadi adalah script, sekarang ini lebih apa namanya pengkategorinya itu dekoratif. Dekoratif ini mungkin secara ciri-ciri khususnya susah, dalam artian pengkategorinya susah. Tapi ya ada unsur dekoratifnya pastinya tentunya ya. Jadi mudah dikenali dan digunakan. Jadi penggunaannya terbatas karena keistimewaannya ada satu font untuk setiap ide yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti ini ya, improv, Silicon Boy, ya, Kakitu, ya, Juniper. Itu mungkin kalau dimasukkan ke dalam tadi modern, slab serif, itu juga nggak masuk. Ya, karena dia punya kekhasan dekorasi sendiri. Makanya kita golongkan ke dalam jenis huruf ini. Oke, baik. Nah, tadi mungkin kita telah mengetahui penggolongan beberapa atau dari typeface yang ada digolongkan misalkan menjadi tadi ada 6, betul, dan terus pertanyaannya mungkin apakah cukup hanya oh iya ada pengkategorian ada 6, oh iya seperti itu misalnya. Tentu bukan itu maksudnya, ya. Karena lebih dari itu kita akan coba mengeksplor lagi tentang tipografi. Jadi dari pengkategorian itu ada 6 itu apa sih? Hanya mengkelas-kelaskan saja atau mengkategorikan saja? Seperti itu? Tentu tidak. Karena kita nanti akan memanfaatkan itu untuk hal-hal lain. Untuk misalkan bagaimana memadukan, ya, mengkomposisikan, mengharmoniskan jenis-jenis dari font tersebut. Di sini kita coba akan masuk ke dalam hubungan antara huruf. Bagaimana hubungan antar huruf? Nah, jangan dijawab baik-baik saja ya, atau nggak ada masalah. Tapi karena bukan itu
esensi dari pertanyaannya. Hubungan antar huruf kita bisa mengkombinasikan atau menyelaraskan antara tadi yang pengkategorian huruf tadi ada yang 6 itu bisa kita kategorikan atau kita hubungkan secara harmoni, ada yang konflik, ada yang kontras. Nah, pernah kan mungkin Anda ingat, oh itu namanya harmoni dalam konflik. Bagaimana? Ya, kok teh gelas dalam botol? Nah, itu kan pernah ada iklan itu, pernah ingat gak? Nah, ini yang masuk dengan harmoni dalam konflik gitu ya. Nah, kita coba akan bahas satu persatu bagaimana mengkomposisikan atau menghubungkan huruf dengan konsep harmoni, dengan konsep konflik, dengan konsep kontras. Oleh karena itu, kita coba masuk ke dalam slide berikut. Ini salah satu contoh daripada bagaimana relasi atau hubungan antar huruf dengan menggunakan prinsip harmoni. Anda bisa lihat di sebelah sini ya. Jadi dia hanya menggunakan satu bentuk huruf atau kita kenal dengan istilah typeface. Kemudian juga tidak banyak variasi, style, ukuran, weight, dan lain-lain. Elemen yang lain kualitas sama dengan typeface, ya sama dengan bentuk huruf atau sama dengan typeface-nya ya. Kemudian dia ini seperti ini kemudian cenderung agak tenang dan formal. Jadi kalau ingin mendapatkan kesan formal menggunakan relasi harmonis seperti ini. Jadi harmoni adalah konsep yang jelas dan bermanfaat. Biasanya memang digunakan untuk dalam situasi atau kesan yang menggambarkan keformalan ya. Berikutnya adalah relasi atau antar huruf ya, hubungan antar huruf dengan menggunakan konsep konflik. Nah, jadi di sini Anda menggabungkan dua typeface atau lebih yang memiliki kemiripan. Kalau yang memiliki kemiripan itu biasanya dalam satu kategori. Jadi misalkan tadi huruf yang berjenis modern, kategori modern dikombin dengan huruf atau typeface yang berbeda tapi masih dalam satu kategori huruf. Ya, huruf yang berbeda, typeface yang berbeda tapi masih dalam satu kategori sans serif misalkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ini memiliki kemiripan dalam style, ukuran, weight, dan lain-lain. Konflik seperti ini sebenarnya harus dihindari. Ya. Kenapa? Karena kalau untuk kesan tertentu ini kadang-kadang kita juga tidak bisa menangkap atau melihat secara ekstrim perbedaannya. Contoh di sini WhatsApp gitu kan, tebal, yang satunya memang huruf berbeda. Atau yang di sebelah sana itu ada kategori script. Memang typeface-nya berbeda. Ya, satu mungkin Lucida script, yang satu handwriting script misalnya. Tetapi dikombinasikan, tapi karena mirip juga tidak ada yang namanya perbedaan secara signifikan. Orang secara umum akan melihatnya sebagai sesuatu hal yang sama, padahal itu berbeda. Nah, maksud saya itu. Selanjutnya adalah hubungan antar huruf dengan menggunakan prinsip kontras. Nah, kalau ini penggabungan atau pengkomposisian elemen dan typeface yang sangat ekstrim berbeda. Jadi kontras sekali gitu, misalkan dia sudah misalkan sans serif dengan modern ya. Jenis huruf yang ada di sans serif dikombinasikan, ini sudah beda kategori, beda typeface ya, beda juga beda kategori. Nah, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang memudahkan atau sangat punya makna tersendiri, bermanfaat ya, dibandingkan yang tadi. Kalau ini mungkin mau bikin ekstrimnya, jadi orang gampang mau tebal, oh yang ini tipis, oh yang ini hurufnya ada vertical stress, ada yang ini diagonal stress gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dipakai kalau memang untuk yang selewat gitu, orang selewat melihat, oh ini ada perbedaan. Tapi kalau yang konflik tadi, kalau tidak terlalu detail, dia tidak akan bisa melihat. Padahal kita menginginkan seperti itu. Nah, oleh karena itu yang konflik itu tadi mungkin tidak atau sesuatu yang mungkin harus dihindari untuk mendesain atau merangkai, mengkomposisikan huruf antar huruf itu. Nah, bagaimana cara mengkontraskan huruf? Ya, tadi kita bicara harmoni, konflik, kontras. Nah, sebenarnya cara mengkontraskan tidak hanya dari
tebal dan tipisnya dia tidak hanya dengan membedakan atau membedakan typeface dengan beda di kategori yang berbeda gitu ya. Sebenarnya banyak cara ya. Bisa dengan menggunakan ukuran, bisa menggunakan weight-nya, bobotnya, strukturnya, bentuk, arah, maupun warna. Nah, baik, akan kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara mengontras huruf dengan ukuran atau size. Kita saksikan slide berikutnya. Nah, ini contoh daripada size atau ukuran, mengkontraskan secara ukuran, besar dan kecil. Yang dimaksud besar kecil itu bukan berarti kontras bukan berarti hurufnya dibesarkan, bukan. Ya. Atau hurufnya selalu kapital, yang satu huruf kecil, bukan. Mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Satu mungkin ukurannya kecil dan renggang-renggang, satu hurufnya tebal, besar-besar ya. Karena dalam tipografi sini kita juga harus menentukan item tipografi yang akan diberi penekanan dengan kontras ya. Atau kita juga beri yang namanya tadi ada penekanan, berarti ada sesuatu yang tidak dilakukan penekanan. Kalau semua dilakukan penekanan, ingat yang satu halaman semua di highlight dengan stabilo, pernah saya katakan, berarti kalau semua satu halaman di highlight itu berarti tidak ada penekanan dan tidak ada yang penting. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus bisa menentukan ukuran mana yang akan dibesarkan, mana yang dikecilkan. Tentu yang tidak terlalu penting, kita boleh menggunakan font atau ukuran yang kecil. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas ya, atau saya akan memberikan contoh-contoh lain yang real di misalkan di produk-produk atau hasil desain grafis yang lain. Nah, baik, Anda mungkin bisa lihat ini ya. Kalau yang di sebelah atas ini ya, kita tidak akan melihat komposisi mana yang diemphasize ditekankan, mana yang tidak. Tapi yang sebelah kanan dengan penebalan huruf dan besaran, kita bisa menggait seorang pembaca kita mana yang akan diberikan penekanan untuk dilihat lebih dahulu dan mana yang selanjutnya akan dilihat oleh si pembaca. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana dia mengkontraskan ukuran. Jadi mengkontraskan ukuran dengan cara yang tidak lazim, kadang-kadang lebih provokatif gitu ya. Misalnya menggunakan nomor, ampersand, tanda begitu ya, dan itu tanda baca sebagai elemen dekoratif. Ya. 1, 2, 3 seperti ini kan. Sementara yang lainnya hurufnya kecil. Oke, selanjutnya juga bisa kita lakukan mengkontraskan huruf dengan weight atau bobot. Weight itu di sini diartikan sebagai ketebalan garis ya. Biasanya kita mengenal huruf-huruf ada yang namanya regular, bold, semi bold, extra bold, atau light. Jadi kontraskan regular white dengan yang extra bold ya. Regular atau white dengan extra bold. Jadi harus sangat, contohnya seperti ini ya. Formata, ada formata light, ada formata regular sampai ke formata bold. Begitu juga garam Memphis sedemikian ya. Jadi mungkin ada beberapa tingkatan dalam jadi kita bisa menggunakan perbedaan bobot huruf walaupun dalam satu typeface dengan jadi teknik untuk mengontraskan banyak sekali ya. Nah, manfaat kontras pada weight jadi itu membuat halaman menjadi lebih menarik, kemudian juga membantu mengorganisir informasi secara efektif. Selain itu juga membantu pembaca memahami hierarki informasi dalam artian mana yang harus dibaca dulu dan mana yang harus dibaca belakangan. Kemudian juga mengatasi kesulitan saat kita mencari sesuatu yang pada indeks menurut abjad A, B, C, dan seterusnya seperti itu. Kalau ada tebal itu lebih gampang mencari. Bukan begitu kan? Ya. Nah ini contoh sebelah ini memang memperlihatkan bahwa kontras pada weight mendapat mengorganisasi informasi yang disajikan. Jadi lebih gampang dengan ada kontras pada weight pembobot huruf yang lebih tebal, ya, itu akan menggampangkan pencarian informasi, ya. Jadi gampang kan kalau ada tebal seperti itu.
Desain seperti ini juga akan lebih menarik tentunya ya, dengan adanya kontras pada wake juga dibandingkan dengan flat dan polos ya. Mungkin Anda bisa bayangkan atau bisa Anda bandingkan. Kalau memang another newsletternya itu polos gitu, tidak ada tebal gitu ya, sama aja dengan huruf-huruf yang di bawahnya, maka tidak terlalu menarik untuk dibaca. Selain itu, kita juga bisa mengkontraskan huruf dengan konsep atau prinsip struktur. Struktur apa sih? Struktur adalah penggunaan dua kategori huruf dengan struktur yang berbeda. Atau struktur juga merupakan pemilihan dua atau lebih typeface dalam dua atau lebih kategori. Kita tadi bisa mengkategorikan menjadi 6 kategori huruf kan, dari yang modern, old style, ya, sans serif, slab serif, ya, dekoratif, script, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin ada baiknya kita langsung ke slide yang selanjutnya. Ya, contoh kontras pada struktur, misalkan seperti ini. Anda bisa lihat OD, OD. Anda bisa melihat struktur dalam setiap kategori cukup berbeda. Tulisannya sama OD. Atau bisa juga yang sebelah, you can slants, the seat stop you. Itu kan beda-beda, atau you can pakai yang modern, ya. The seat pakai apa lagi, kemudian the watermelon itu pakai script. Jadi beda-beda. Dari kategori yang berbeda, bro. Nah, tapi harus kita ingat, baik apa ya, harus kita perhatikan di sini. Pertama, gunakan dua paste atau typeface dari dua kategori yang berbeda. Kemudian hindarkan menggunakan dua all styles. Maksudnya dua jenis typeface tapi dalam satu kategori old style ya di satu halaman. Begitu juga sama untuk modern atau slab dan sebagainya. Jadi dalam satu kategori itu huruf jangan jangan dikomposisikan karena itu biasanya tidak terlalu terlihat perbedaannya. Jadi tadi seperti yang konflik tadi, jadi ini sebenarnya kita harus hindarkan. Kalau Anda kontraskan boleh, harmoni boleh, ya. Hindari menggunakan dua skrip dalam satu halaman. Sama aja ini dalam satu halaman. Tidak akan terlihat perbedaannya. Kemudian tidak cukup mengkontraskan struktur saja, perlu juga dipadukan dengan ukuran atau weight ya. Jadi lebih baik juga mengkontraskan kategori yang berbeda, misalnya dari sans serif yang sama. Jadi kategorinya langsung beda lah ya. Misalkan modern dengan slab, modern dengan script, seperti itu ya. Nah, kalau Anda bisa melihat di sebelah sini ya, coba lihat. Ini contoh daripada kontras modern dengan slab strip serta kontras yang lain. Akan lebih komposisinya akan lebih enak karena akan lihat. Lihat. Ya. Artinya ada modern yang tebal ya. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya untuk melihat contoh-contoh daripada bagaimana mengkontraskan atau mengkomposisikan ya, bisa juga dalam bentuk ya. Nanti kita coba untuk selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mengkomposisikan atau mengkontraskan dengan model bentuk. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa bisa juga dalam kontras dalam bentuk, jadi atau form. Dimana form ini adalah sebenarnya tampilan suatu huruf atau suatu bentuk huruf. Ya. Struktur huruf biasanya sama, namun bentuknya yang berbeda. Contohnya, yang paling gampang adalah adanya huruf kapital, huruf besar dengan huruf kecil. A untuk huruf kapital seperti ini, ya kan? Tapi untuk huruf kecilnya kayak gini. Mungkin I nggak jauh beda, ya. G beda, ya kan? H beda, tentunya besar seperti itu karena itu hanya ada di aksennya satu. E juga berbeda ya. Mungkin P hampir sama, tapi biasanya ada besar, dia naik sedikit ke atas, ya. D dengan D besar lah ya. Nah itu contohnya seperti itu. Beda bentuk. Jadi dikombinasikan antara huruf besar huruf kecil. Tapi ya ada porsi-porsinya, jangan gede kecil huruf besar huruf kecil huruf besar huruf kecil itu nanti Anda diserang kalah ya. Nah
ini juga salah satu contoh daripada kontras bentuk ya, huruf besar huruf kecil dikombinasikan. Work hard there is no shortcut. Jadi kita harus kerja keras. Gak ada tuh yang namanya jalan pintas. Semua harus berusaha, ya kan? Dan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat contoh-contoh yang lainnya. Ya, selanjutnya kita bisa kontrakan dari sisi aspek arah. Arah itu bisa miring, bisa vertikal, bisa horizontal. Tentu dengan memiringkan juga harus ada alasan yang jelasnya. Jangan hanya sekedar miring, atau jangan meletakkan huruf yang miring di sudut halaman. Ya. Dia akan tidak terlalu akan terlihat juga. Ya. Baik, ini juga contoh daripada kontras arah. Ya. Arahnya diagonal, miring. Ya. Ada banyak contoh-contoh lainnya memang ya. Kita coba ke slide berikutnya untuk melihat contoh-contoh berikutnya ya. Nah, ini ya contoh daripada kontras arah pada halaman. Ya, arahnya apa? Di satu sisi dia dengan background putih, explain itu horizontal, satu sisi dia menggunakan yang hitam vertikal. Ini juga salah satu kontras arah. Ini juga salah satu daripada bagaimana kita menggunakan memanfaatkan kontras warna. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat ada pernah ingat mungkin waktu kita mempelajari yang minggu lalu tentang teori warna, ada yang masih ingat? Ada warna cool atau sejuk, ada warna dingin ya, ada juga warna hangat atau warna warm ya. Nah ini kita bisa lihat scarletnya yang hitam, yang bawah ya, yang di sebelah sini ini scarletnya hitam, floresnya merah. Kalau yang di atas ya seperti ini, floresnya hitam, scarletnya merah. Jadi scarlet mendominasi karena memang di atas karena warna-warna panas atau warna-warna hangat. Walaupun floresnya lebih besar. Flores yang huruf besar lebih mendominasi lagi ya kalau seperti ini. Itu kita harus menghindari juga, nanti tidak ada keseimbangan. Kalau yang di sebelah sono ya itu ya sebelah satu lagi scarletnya biru muda, warna cool, warna sejuk. Itu malah hampir nggak kelihatan floresnya, mati, tertutup dengan flores. Sementara yang scarlet hitam yang bawahnya floresnya biru, walaupun floresnya lebih gede, lebih besar ya, tetapi tetap aja kan kurang begitu efektif kontrasnya. Jadi di sini sebenarnya warna juga berperan juga ya, seperti ini. Tadi saya telah menggambarkan bahwa kontras warna hangat dan warna sejuk, warna dingin dan warna panas. Tapi kita juga bisa mengkombinasikan warna hitam dan putih seperti di bawah ini. Artinya ini lebih akhirnya cenderung kepada tipis dan tebal ya, memang. Ini warna diparisikan dengan macam-macam, misalnya dengan weight, bentuk huruf, struktur, ya, ruang, ya, ukuran huruf, ya, tinggi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau mengkontraskan dengan warna, gunakan sesedikit mungkin warna panas untuk membuat kontras, karena misalkan tebal hitam dengan warna merah itu tidak terlalu kontras, hanya sama-sama kuat. Tapi kalau mau dibikin kontras itu mungkin diperlukan lebih banyak warna dingin untuk membuat kontras yang efektif seperti itu. Selanjutnya yaitu kita juga harus memperhatikan dalam mengkomposisikan suatu huruf legibility dan readability. Kita harus mempertimbangkan ini ya, terutama bila kita ingin menggunakan semua huruf besar. Apa legibility? Apa readability? Mungkin di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan ini ya. Jadi tingkat keterbacaannya, tingkat bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lain, legibility-nya ya. Jadi jangan sampai begini,
Anda fontnya indah sekali, bagus sekali, sehingga orang mengagumi, fontnya bagus. Tetapi ketika membaca tulisan keseluruhan karena saking indahnya, itu sulit dibaca. Nah, itu ada suatu kesalahan sebenarnya dalam faktor tipografi. Jadi ingat, kita bukan seorang seniman yang bagaimana mengekspresikan, tapi kita seorang desainer yang harus mempertimbangkan user. Ya, usernya bisa baca nggak? Sehingga nanti desain komunikasi visual kita, visualisasinya nyampe kepada si pembaca atau si usernya, begitu. Jadi faktor keterbacaan, ya salah satu contoh dengan tracking. Jadi tracking adalah salah satu faktor penting dalam menggunakan penggunaan tipografi dalam sebuah desain visual. Di dalam keterbacaan ini juga terlibat faktor lain, ya, seperti misalkan warna, ya, yang dapat dibaca pada bagian warnanya, jarak antar huruf pada sebuah kalimat itu disamakan tracking, ya. Sementara jarak antar huruf yang spesifik hanya antar dua huruf disebut kerning. Mungkin tracking bisa dilihat di sebelah sini, ya, huruf besar, ya. Sementara yang sana adalah tracking dengan huruf yang ukuran kecil, ya. Seperti tadi, ya. Perbedaannya mungkin tracking jarak antar antar huruf pada sebuah kalimat dalam satu kalimat, ya. Ada yang longgar, ada yang rapat, ya. Coba kita langsung ke slide berikutnya. Faktor keterbacaan, ya, dari sisi panjang baris juga menentukan, ya, di sini. Sebuah teks isinya yang berisi kalimat cenderung berkisar biasanya antara 40 hingga 60 huruf. Jadi dalam area layar yang lebih besar, misalnya pada layar komputer, laptop Anda, ya, panjang baris bisa menjadi lebih panjang, yaitu sekitar 120 huruf biasanya. Mungkin dalam tablet atau dalam handphone lain halnya, ya. Nah, kita juga membuat rekayasa font, ya. Jadi ini untuk mendapatkan tampilan huruf yang lebih atraktif, para desainer menggunakan cara atau banyak cara sekali untuk merekayasa font ini. Di antara rekayasa tersebut yaitu antara lain ada extended, condensed, diperlebar, di extend, dimekarkan, dan dicondense, dimampatkan, atau karakter spacingnya. Jadi dibikin jarak, misalnya grup I1, I, spasi, space, W, spasi, A, spasi, dan seterusnya. Kemudian ada juga penambahan atribut garis, di garis bawahi, ya, underline, atau dibuat melingkar, ya, macam-macam, ya. Sehingga ini tujuannya apa tadi? Untuk lebih atraktif, untuk lebih orang melihat, ya, tulisannya. Banyak sekali memang rekayasa font. Contohnya seperti ini, ada tag dengan shadow atau bayangan, ada tag dengan hanya ditambahkan outline garis luarnya, atau tag berwarna polos dan ada gradasi warna, tag yang diberi tekstur tertentu, ya, ada yang dikasih blur, nah, bukan berarti mata Anda kabur, tetapi memang dikasih efek blur, ya, ada yang dibuat seolah seperti 3 dimensi, ada yang distorsi pinggirannya, atau ada beberapa efek penambahan bentuk, ya, seperti itu. Jadi macam-macam sekali. Nah, tadi saya setelah membahas banyak tentang font. Nah, permasalahannya adalah kita menggunakan font itu sudah dengan teknologi komputer atau digital, ya. Jadi oleh karena itu pasti font-font yang tadi saya sebutkan itu adalah font-font yang dalam konteks digital. Jadi seiring dengan banyaknya penggunaan perangkat digital yang juga berkembang seiring dengan, ya, banyaknya jumlah situs halaman yang diakses oleh manusia, ya, maka diperlukan sebuah set huruf yang dapat digunakan dengan luasa untuk di internet ataupun di perangkat digital Anda, ya, sehingga dari perangkat digital itu dapat ditampilkan dengan baik secara visual. Salah satu huruf yang banyak digunakan karena disediakan secara gratis adalah Google Font. Jadi Anda bisa lihat di link tersebut, ya,
Dan biasanya paling banyak adalah penggunaan 5 huruf Google Font ini yang paling populer saat ini adalah Robot, OpenSend, Nontosend, Leto, dan Montserrat. Nah, Montserrat banyak juga kan dipakai. Oke ya, baik seperti itu. Jadi kontaknya nanti misalkan ini salah satu contoh yang font digital yang gratis. Nah, tadi saya sempat membicarakan banyak sekali termasuk perangkat atau huruf atau font dalam perangkat digital ini. Jadi ini memang memainkan peran yang sangat penting dalam dalam hal dunia desain grafis ya. Tadi kita bicara sudah mengenai huruf, bagaimana dari anatomi huruf, bagaimana apa mengkontraskan huruf, bagaimana ada kategori huruf, sehingga ini punya kesan-kesan tersendiri dalam desain kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Oleh karena itu mungkin saya cukupkan sekian materi desain grafis kita tentang tipografi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek tugasnya ya, assignment-nya, dan jangan lupa di submit dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Jangan terlambat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.